Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan saya Sira Rivalina Agista dari kelas 7F presensi 25. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ruqsah. Jadi langsung aja yuk simak videonya. Teman-teman tahu nggak sih apa itu ruqsah? Jadi ruqsah itu berasal dari bahasa Arab yang artinya keringanan atau kelonggaran. Pada dasarnya, hukum ruqsah adalah al-ibahah atau diperbolehkan ketika menemui keadaan yang menyulitkan dan akan kembali pada hukum awal ibadah apabila kesulitan tersebut telah hilang. Ruqsah merupakan bukti bahwa Allah SWT tidak membebani hambanya di luar batas kemampuannya. Macam-macam ruqsah terbagi menjadi 4. Yang pertama, ruqsah wajibah. Misalnya, kebolehan mengonsumsi bangkai bagi orang yang hampir mati kelaparan apabila benar-benar tidak ada makanan lain selain bangkai. Hukum asal memakan bangkai adalah haram. Yang kedua, ruqsah mandubah. Misalnya, kebolehan meringkas salat bagi musafir yang melakukan perjalanan lebih dari 2 marhalah. Hukum asalnya tidak boleh meringkas salat dalam keadaan normal. Yang ketiga, ruqsah mubahah. Misalnya, kebolehan melakukan akad salam. Hukum asalnya tidak diperbolehkan, sebab akad salam barang yang diperjualbelikan belum ada atau belum jelas. Yang keempat, ruqsah khilaf al-aula. Misalnya, kebolehan membatalkan puasa bagi musafir di mana ia masih mampu untuk berpuasa atau tidak berbahaya bagi dirinya. Ruqsah juga mendatangkan hikmah sebagai berikut. Sebagai wujud kasih sayang Allah SWT pada hambanya. Bukti bahwa Islam adalah agama yang mudah dan tidak memberatkan, serta syariat Islam tidak kaku. Mengingatkan umat Islam dalam menunaikan kewajiban dalam berbagai keadaan. Mempermudah melaksanakan syariat. Menguatkan istiqomah dalam menjalankan ibadah. Menumbuhkan sikap disiplin dan saling menghargai. Adapun macam-macam ruqsah dalam ibadah, sebagai agama yang memudahkan umatnya, Islam memberikan ruqsah kepada manusia yang menemui kesulitan tersebut. Yang pertama, ruqsah dalam salat. Allah SWT memberikan kemudahan serta keringanan dalam melaksanakan ibadah salat, yakni keringanan bagi orang yang sedang dalam perjalanan dan keringanan bagi orang yang sedang sakit. Contoh keringanan salat bagi musafir, salat jamak. Salat jamak artinya menggabungkan atau mengumpulkan 2 salat fardu dan dilaksanakan dalam satu waktu dengan tidak mengurangi jumlah rakaatnya. Salat jamak dapat dilakukan dengan 2 cara, jamak takdim atau jamak yang didahulukan, artinya menjamak 2 salat yang dilaksanakan pada waktu yang pertama. Jamak takhir atau jamak yang diakhirkan, artinya menjamak 2 salat yang dilaksanakan pada waktu yang kedua. Adapun salat qasar, yang artinya adalah salat dengan memendekkan atau mempersingkat atau meringkas jumlah rakaatnya. Salat yang diqasar adalah salat yang jumlah rakaatnya 4, seperti salat zuhur, asar, dan isya. Adapun salat maghrib dan subuh yang tidak dapat diqasar. Adapun tata cara salat dalam kendaraan, menghadap ke arah kiblat atau boleh menghadap kemana saja. Berdiri jika mungkin dan boleh juga dengan duduk. Niat dan bacaan sama dalam mengerjakan salat seperti biasa. Gerakan salat apabila mungkin dapat mengerjakan rukuk dan sujud sebagaimana mestinya. Tetapi jika tidak dapat, boleh dilakukan dengan isyarat. Contoh keringanan bagi yang sakit. Terdapat tata cara melaksanakan salat bagi yang sakit. 1. Salat berdiri tetapi tidak bisa rukuk atau sujud. Bagi yang tidak mampu rukuk dan sujud, maka boleh dengan membungkukkan badan dan gerakan sujud lebih rendah dari rukuk. Jika tidak mampu membungkukkan punggungnya, maka cukup membungkukkan leher. 2. Cara salat dengan duduk. Duduk seperti ketika tasyahud awal. Bagi yang tidak mampu melakukan sujud, maka boleh seperti melakukan rukuk tetapi lebih rendah. Bagi yang tidak dapat dilakukan rukuk dan sujud, maka dapat dilakukan dengan isyarat kepala, tetapi harus lebih rendah daripada isyarat rukuk. 3. Cara salat dengan tidur pada lambung atau berbaring. Menghadap kiblat dengan wajah dan dada. Rukuk dan sujudnya memakai isyarat kepala. 4. Cara salat dengan terlentang. Menghadap kiblat dan berniat salat fardu sambil duduk.
rukuk dengan meletakkan tangan di lutut, sujud dengan cara membungkukkan kepala dan badan. 5. Cara salat dengan isyarat, berbaring atau tidur sesuai dengan kondisi, berniat salat. Rukuk dan sujud dapat dilakukan dengan isyarat mata ataupun isyarat hati selama masih sadar. Membaca bacaan salat sesuai kemampuan. Yang kedua, kemudahan dalam puasa. Terdapat 4 golongan yang mendapat kemudahan dalam berpuasa, yaitu orang yang sakit. Bagi orang yang sakit, boleh mengambil keringanan tidak berpuasa, tetapi wajib mengganti puasa yang ditinggalkan di hari lain. Sementara bagi orang yang sakit parah dapat mengganti puasa dengan membayar fidyah. Musafir, orang yang sedang dalam perjalanan dengan tujuan baik, tidak untuk bermaksiat, diberi keringanan, boleh tidak berpuasa dan wajib mengganti di hari lain sejumlah puasa yang ditinggalkan. Orang tua atau lansia, orang yang lanjut usia dan sudah tidak mampu berpuasa mendapat keringanan, boleh tidak berpuasa dan boleh menggantinya dengan fidyah. Ibu hamil dan menyusui. Ibu hamil dan menyusui boleh tidak berpuasa dan wajib mengganti di hari lain. Kondisi ini juga berlaku bagi perempuan yang dalam keadaan haid dan nifas. Yang ketiga, kemudahan pembayaran zakat. Membayar zakat fitrah semenjak awal Ramadan atau pada akhir Ramadan. Zakat fitrah berupa 2,5 kg makanan pokok. Namun, terdapat beberapa pendapat yang memperbolehkan untuk membayar zakat dengan qimah atau mata uang. Pembayaran zakat hendaknya dilakukan oleh pemilik zakat. Namun, untuk memudahkan teknis pembayaran, boleh diwakilkan oleh orang lain. Yang keempat, kondisi yang dimudahkan dalam haji, khusus bagi yang mampu, cukup sekali seumur hidup. Pelaksanaan haji. Jenis haji terbagi menjadi 3, yaitu haji ifrad atau mendahulukan haji daripada umroh. Jemaah yang melaksanakan ibadah haji ifrad ini tidak diwajibkan membayar dam. Haji tamatu atau mendahulukan umroh baru kemudian haji. Jenis ini diwajibkan membayar dam atau berpuasa 10 hari, 3 hari pada waktu di tanah suci dan 7 hari di tanah air. Haji qiron atau melaksanakan haji sekaligus umroh. Jika melaksanakan haji qiron, wajib menyembelih hewan kurban pada tanggal 10 Zulhijjah atau di hari-hari tasyrik. Bila tidak mampu menyembelih, maka wajib berpuasa 10 hari. Pelaksanaan rukun-rukun haji. Tawaf. Jemaah sakit dan tidak bisa mengerjakan tawaf sendiri, maka dapat mengerjakan dengan cara ditandu atau dipopong. Sa'i. Ketika melakukan sa'i, apabila sakit tidak bisa berjalan atau masalah lain, maka boleh menggunakan kursi roda atau alat bantu lainnya. Wukuf. Wukuf merupakan rukun haji, sehingga tidak boleh meninggalkannya. Jemaah yang meninggalkannya, maka hajinya tidak sah. Mengganti dam dengan puasa. Bagi yang melaksanakan haji tamattu dan qiron berupa menyembelih kambing, tetapi apabila tidak mampu, boleh mengganti dengan puasa 3 hari di tanah suci dan 7 hari di tanah air. Boleh tidak bermalam di Mina. Apabila jemaah ingin cepat kembali ke Mekah saat berada di Mina sebelum tanggal 13 Zulhijjah, maka boleh meninggalkan Mina lebih awal pada 12 Zulhijjah atau disebut nafar awal. Ibadah yang berpahala setara haji, umroh di bulan Ramadan, berbakti kepada orang tua, salat fardu berjamaah, salat duha, dan menghadiri majelis ilmu di masjid.